Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Hidup, tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi melihat keadaan kondisi sekarang yang orang sedang ribut ya, persoalan kecurangan yang dilakukan oleh rejim ini sebelum pemilu. Ada yang mengatakan pemilu paling brutal, pemilu paling buruk sepanjang sejarah. Kita ingat ya ucapan Ali Sadikin dulu dan juga ucapan dari Pak Nasir ya, dalam menghadapi satu rejim itu. Waktu saya pernah ke rumahnya Pak Ali Sadikin di Jalan Borobudur, di depan banyak wartawan, dia bilang, saya berjuang untuk kalian, katanya. Ali Sadikin ngomong gitu, saya dengar sendiri, saya ada di situ. Setelah maksudnya saya berjuang untuk kalian tuh dia ngomong gitu, mengkritik pemerintahan Orde Baru begitu Pak Harto itu untuk kebebasan kalian nanti. Dan kita juga heran, terutama saya heran waktu itu kenapa dia nggak diapa-apain ya sama Pak Harto. Pak Harto rupanya takut ya sama Ali Sadikin atau ada pertimbangan tertentu. Ali Sadikin itu kan katanya dia waktu itu, saya setiap hari baca koran 30 biji. Kalau saya lihat ada korannya banyak di rumahnya itu, di Jalan Borobudur itu. Jalan Borobudur itu di dekat itu ya, dekat proklamasi itu loh. Jadi dia mengalami kesulitan juga, bisnis keluarganya ya mendapat tekanan ya dari pemerintah ya. Tapi Ali Sadikin kelihatannya bertahan sehingga jadi rujukan wartawan ya. Pentingnya kira-kira gitu ya. Coba kalau dulu Ali Sadikin itu nggak ngomong, diem aja, nggak berani menentang rejim Pak Harto, padahal Pak Harto itu ya di zaman awal Orde Baru dia menjadi gubernur DKI yang sukses tuh sampai tahun 77 kan, di zaman Orde Baru kuat-kuatnya. Jadi dia memang orang yang kenal Pak Harto, tapi akhirnya dia men-challenge ya sampai akhir hidupnya. Men-challenge itu mengingatkan Pak Harto, mengkritik Pak Harto yang sudah mulai membungkam kebebasan bicara, tapi Ali Sadikin terus bicara. Dan kita tahu akhirnya perjuangan itu berhasil. Kebebasan itu bisa kembali mekar setelah Pak Harto itu tumbang ya. Jadi penting untuk selalu tidak diam ya, melihat situasi yang tidak ideal. Itulah yang dilakukan oleh Ali Sadikin. Kira-kira itu poinnya. Setelah wartawan pergi, tentu kita ngobrol lagi bertiga ya, untuk wawancara lebih khusus ya waktu itu. Itu tahun 8, saya kira itu tahun 90 ya. Dan kita tahu tahun 2008 itu Bang Ali Sadikin meninggal dalam usia sekitar berapa ya? Lahirnya kan 26 ya. 82 tahun meninggal. 82 tahun, 2008 ya. Di saat rejim Orde Baru itu sudah tumbang kan. Tahun 1997 ya. Jadi sedikit banyak situasi kebebasan berpendapat itu bisa dipertahankan atau orang mendapatkan rujukannya untuk terus berjuang karena suara-suara dari Ali Sadikin dan juga dari Muhammad Nasir ya. Muhammad Nasir yang kemudian terkenal dengan petisi 50. Dengan petisi 50 yang mengoreksi ucapan Pak Harto di Cijantung itu demi mempertahankan kekuasaan. Tentu sebagian anggota DPR atau MPR itu bisa diculik, sebagian asal bisa nggak memenuhi quorum itu bisa diculik. Nah itu ucapan itu atau juga tentang Pancasila itu membuat petisi 50 tokoh itu menulis ya. Salah satunya adalah Pak Nasir memberikan surat semacam respon ya terhadap ucapan Pak Harto itu
dan dibacakan di DPR ya, dan itu kemudian disebut sebagai petisi 50. Dan akibat dari itu Pak Nasir ya, yang pernah jadi Perdana Menteri tahun 50 itu kemudian disebut orang mengalami kematian berdata ya, karena kemudian tidak boleh keluar dari luar negeri oleh Pak Harto, oleh kekuasaannya sampai akhir hayatnya tahun 1993. Jadi selama 13 tahun. Petisi 50 tahun berapa sih? 80 tahun 80 apa ya? Jadi 13 tahun dia tidak bisa dicekal oleh Pak Harto, tidak boleh keluar negeri. Kalau B.J. Habibie kan ditangkal ya, masuk ke Indonesia oleh rejim ini 3 tahun 7 bulan, baru kembali tanggal 10 November 2020 ya. Tapi kalau Pak Nasir itu dilarang keluar negeri karena pengaruh internasionalnya lebih signifikan ya, karena dia sebagai salah satu tokoh dunia Islam ya. Pak Nasir itu, Muhammad Nasir ya, sangat disegani oleh dunia. Kalau Buya Hamka keluar negeri katanya, yang ditanyakan Aina Nasir, di mana Nasir ya. Jadi yang ditanyakan kabar Muhammad Nasir kepada Buya Hamka kalau Buya Hamka pergi ke luar negeri ke dunia Islam. Jadi pengaruh dari Muhammad Nasir itu di dunia internasional itu disegani, sangat signifikan, sangat penting, sehingga dia dilarang pergi ke luar negeri oleh Orde Baru sampai wafatnya Pak Nasir bulan Februari tahun 1993. Nah, Pak Nasir pernah mengatakan tahun 71 bahwa satu-satunya cara agar kebatilan, agar kecurangan bisa menang itu kalau kita berdiam diri saja. Itu ucapan Pak Nasir tahun 71 di depan ratusan ulama-ulama Banten, se-Banten. Ada di buku tipis yang saya punya itu. Buku tipis ya, 20 halaman A4/2, tulisan Pak Nasir di cover kedua. Setelah cover pertama, terus cover kedua sebelah kiri, itu ada tulisan satu-satunya cara kemungkaran, atau dia istilahnya bukan kemungkaran, satu-satunya cara kebatilan bisa menang jika kita berdiam diri saja. Ucapan Pak Nasir itulah yang sangat penting ya. Pentingnya kita bicara, jangan berdiam diri melihat keadaan. Apalagi sekarang keadaan sangat mencemaskan ya. Nilai demokrasi itu runtuh dan dinasti politik itu menguat di bawah pemerintahan Jokowi yang sangat membela anaknya dan membela Prabowo dengan segala cara. Itu alhamdulillah seluruh sivitas akademika bicara semua tentang kondisi kita yang makin memburuk sebelum pemilu kemarin ya. Dan tokoh-tokoh itu semua bicara. Anies kemarin mengatakan bahwa salah satu komponen demokrasi yang penting adalah di samping election, pemilihan yang jujur dan adil adalah kebebasan bicara, dan yang ketiga adalah oposisi yang diberikan ruang. Dan tampaknya Anies Baswedan begitu sadar pentingnya kebebasan bicara, dan dia akan menjadi satu challenger yang sangat penting. Kalau memang Prabowo itu akan berkuasa 5 tahun, dia akan menjadi semacam bintang di langit zaman, yaitu Anies Baswedan, yang selalu memberikan narasi-narasi, dan dia tampil bukan hanya sebagai calon presiden, tapi sebagai public educator. Dan menurut Anies, pemimpin adalah pendidik, dan pendidik adalah pemimpin. Baik pendidik maupun pemimpin hendaknya selalu mempertahankan makna kebebasan bicara. Jangan diam. Sebagaimana Pak Nasir mengatakan, satu-satunya cara kebatilan menang jika kita berdiam diri saja. Kita sahur dulu ya, sudah 3:30. Saya Yudi Pramuko.
tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu, Masya Allah. yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja.